Karena tubuh kita ada sekarang, tanpa spirit kita adalah barang mati sesungguhnya. Namun waspada bahwa spirit yang ada di dalam kita bisa dikuasai oleh spirit yang membuat kita menjadi lupa bahwa kita berasal dari spirit yang holy. They call it Holy Spirit. Ya, karena terlalu banyak spirit-spirit di alam semesta ini yang mempengaruhi kehidupan kita. Ya. Dan nilai materialistis itu, angka-angka itu tadi, ada nilai, ada spiritnya juga yang membuat orang menjadi tamak, rakus, ya, bahkan nyawa orang pun menjadi tidak berharga demi spirit itu. Dan bahkan orang yang sedang memiliki kedudukan atau kekuasaan berusaha meraih angka-angka itu dan tidak segan-segan meniadakan atau menghilangkan nyawa daripada rakyat yang harus dilindunginya demi angka. Bisa dibayangkan betapa jahatnya keadaan yang terjadi di sini. Jadi kalau kita tidak terpanggil, minimal kita bersuara, menyampaikan keluhan hati kita dan membuat rakyat melek, dan kita cari aman karena hanya takut mati, maka sama kita dengan penjahat, membiarkan kejahatan di depan mata kita tanpa kita memberikan koreksi. Demikian pula dengan banyaknya pemuka agama. Saya perhatikan justru ikut larut dalam arus globalisasi ini. Apakah itu terjadi dengan sendirinya? Tidak, itu adalah by design atau sudah direncanakan secara terstruktur, sistematis dan masif. Yang harusnya para tokoh agama menjadi korektor terhadap segala kebijakan dari penguasa yang diberikan mandat oleh rakyat sebagai kepanjangan tangan Tuhan untuk menjaga agar perintah Allah berjalan di bangsa ini, bukan mutarbalikkan dan sebagainya untuk kepentingan dirinya dan menjadikan dirinya seperti Tuhan mengatur kehidupan manusia yang lain, seperti yang sekarang ini terjadi. Dan apa yang disampaikan oleh Bapak Sayuri tadi mengenai diambilnya hak asasi kita, kan saya berikan penghargaan terhadap hak asasi kita manusia, tetapi saat ini hak asasi kita tidak satu pun tersisa. Kenapa saya katakan demikian? Karena dengan lahirnya, dengan terbitnya, dengan disahkannya undang-undang kesehatan Omnibus Law, saya melihat dengan transparan bahwa hak hidup kita diambil seada-adanya. Kalau selama ini negara kita tidak merdeka, tidak berdaulat, maksud saya, karena memang sistemnya yang membuat tidak berdaulat. Karena sistem yang ada di negara kita bukan dibuat oleh anak bangsa, bukan dikreasikan oleh anak bangsa, terutama setelah amandemen Undang-Undang Dasar 45 tahun 2002. Itu menjadi karpet merah bagi masuknya aturan perundang-undangan impor. Apakah itu terjadi dengan demikian? Tidak. Semua itu sudah direncanakan lama, ya. Dan mereka sudah sangat tahu bagaimana kelemahan kita. Karena dari kecil kita didoktrin untuk cinta akan angka. Makanya dari sekolah kita disuruh membuka tabanas. Ya, itu kuncinya sebenarnya. Sangat simpel, tapi orang tidak paham. Kenapa sistemnya korup? Loh, memang sistemnya ini sistem kapitalis yang menjadikan manusia menjadi objek dominasi dan objek eksploitasi. Kalau sekarang ada yang bilang tahun 2045 adalah kita menghadapi generasi emas, omong kosong. Bagaimana bicara generasi emas? Emas aja kita susah beli kok. Yang ada adalah emas sepuhan. Jadi itu adalah retorika yang dibangun oleh mereka yang mengendalikan sistem untuk bisa membuai kita seolah-olah, padahal mereka sedang memanfaatkan jumlah demografi kita yang mereka katakan bonus demografi untuk mengenyangkan mereka. Bukan kita. Kita hanya dieksploitasi untuk mengenyangkan mereka. Jadi semua itu adalah retorika, apalagi dengan program Sustainable Development Goals.
Perhatikan baik-baik ini. Kalau ada yang mendengar ini, silahkan teliti satu persatu. Ada 17 program. Ya, yang pertama, no poverty. Bahasa Indonesianya, mengentaskan kemiskinan. Ini adalah kebohongan besar. Ya. Kalau ada yang tidak setuju, saya siap untuk membongkar itu, bahwa itu kebohongan. Karena rencana kapitalis adalah menjadikan rakyat budak untuk memiskinkan semiskin-miskinnya, supaya apa? Si pengendali sistem yang disembah bukan Tuhan. Padahal mereka hanya diberikan amanah untuk apa? Untuk melayani dan menyenangkan rakyat. Seharusnya rakyat tinggal diam dan tenang menghadapi kehidupannya. Yang susah itu yang mendapatkan amanah. Kenapa mereka harus kampanyekan dirinya? Ya untuk sungguh-sungguh melayani. Rakyat yang memilihnya harusnya dilayani, bukan dibikin susah. Tapi yang saya lihat sekarang, beramai-ramai orang mendukung 1, 2, dan 3 yang lain. Tapi tidak ada jaminan satupun bahwa mereka yang mendukung akan dipelihara dengan baik, kecuali inner circle-nya saja. Yang lain hanya menjadi objek dominasi dan eksploitasi. Catat omongan saya sore hari ini, dan nanti akan dilihat buktinya. Ya, karena semua yang ada sudah digiring untuk memilih yang tidak diinginkan, bukan berdasarkan proses original, tetapi proses desain. Ya. Catat omongan saya. Kenapa saya selalu catat ini? Supaya ada pembuktian. Karena apa yang saya katakan bukanlah data empirik. Karena data empirik selalu tunggu masalah terjadi baru menjadi data. Itu yang dipakai oleh ilmu pengetahuan. Makanya kita selalu terlambat mengantisipasi apa yang akan terjadi di depan. Dan konsep intelijen yang tahu apa yang terjadi di depan. Karena apa? By design. Kenapa intelijen ada di seluruh dunia? Karena permainan sistem kapitalis itu menggunakan konsep intelijen. Berkali-kali saya bilang intelijen. Karena apa? Buat masalah, cipta reaksi, beri solusi. Dan kuncinya ada di mana? Astagatra, Pak. Kita bekerja Astagatra bahasa Sanskerta, tetapi kita sebenarnya sedang membocorkan rahasia bangsa kita, kekayaan bangsa kita. Setelah kita bocorkan, baru mereka rame-rame datang membuatkan konstitusi, ya, membuat konstitusi sebagai payung hukum untuk rencana jahat mereka. Jadi perhatikan, setiap ada konstitusi baru lewat legislasi untuk melegalkan yang tidak legal, bersiaplah kita untuk menghadapi skenario besar yang ada di depan. Mereka mempersiapkan diri untuk dilindungi oleh undang-undang dari perbuatan jahat yang sudah mereka rencanakan dan akan mereka laksanakan di depan. Ini pasti. Ya, lihat saja. Kenapa? Kenapa orang begitu suka membuat produk undang-undang? Karena banyak kejahatan yang akan dibuat. Dan kenapa banyak yang tutup mata tanda tangan tanpa memperhatikan isinya? Karena hati nuraninya sudah tertutup dengan angka. Ya. Dan mereka sekarang kita bisa lihat bagaimana membangun aset-aset di mana-mana. Jadi saya cuma menghimbau kembali bahwa jadilah pemimpin. Pemimpin yang punya jiwa negarawan. Pemimpin yang nasionalis. Sayangnya sangat sedikit yang nasionalis. Kenapa saya katakan demikian? Karena selama kita di program tidak diisi dengan jiwa nasionalis, tetapi dengan konsep yang tidak nasionalis, yaitu apa? Sistem import, bukan sistem bangsa kita, bukan sistem dari kearifan lokal kita. Kita cek aja, sistem politik dari mana? Sistem pendidikan dari mana? Kenapa kita ikutin harus sekolah 6 tahun SD? Siapa yang bikin itu? Kenapa kita nggak bikin sendiri? Kenapa kita tidak harus sekian jam sekolah? Kenapa kita tidak cukup 3 jam aja sehari sekolah? Diisi yang kita butuhkan untuk masa depan kita. Ini semua dijejelin, akhirnya sampah yang ada di kepala. Yang keluar apa? Mencret semua. Ya. Karena tubuhnya tidak siap. Yang diisi kepala, makanya banyak ngomong. Makanya dibilang NATO, no action talk only. Semua yang kita lihat sekarang pemimpin ngomong talk. Ya. Kenapa ngomong talk? Karena isinya cuma disuruh untuk ngomong.
taruh pengetahuan sini, tetapi pengetahuannya tidak bisa diimplementasikan karena nggak punya jiwa. Ya. Badannya nggak mau. Tolong rakyat, dia tahu pengetahuannya, badannya tidak terbiasa untuk ringan tangan. Jiwanya nggak ada urusan, yang penting gue. Karena jiwanya tidak terhubung dengan kemahakuasaan Tuhan. Rasa sayangnya tidak ada. Kalau ini tidak ada, ya pasti nggak akan lakukan. Semua cuma ngomong toh. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, kenapa kita disuruh sekolah untuk mendapatkan apa? Persyaratan formal, ijazah, sebagai legitimasi bahwa kita siap untuk menyerahkan kehidupan kita kepada yang gaji. Kita nggak punya harga diri jadi orang sebenarnya. Kita bangga disebut pegawai, padahal kita sebenarnya tidak punya harga diri. Kita budak, termasuk saya. Dan budak tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Diikat dengan kode etik. Hebat mereka, dia ikat dengan kode etik. Nggak salah, cuman ternyata itu jebakan Batman, Pak. Ya, dengan segala macam sumpah serapah yang diajarin kepada kita. Hebatnya dia mengatakan sumpah serapah, Pak. Giliran dia nggak mau melaksanakan sumpah-sumpah itu. Bayangkan, kalau Tuhan saja sudah tidak dihormati, Tuhan saja sudah tidak dipatuhi, bersumpah ketika menjabat, pelaksanaannya tidak menjalankan sumpahnya. Lalu ingin dipatuhi, pantas atau tidak? Mari saya mengajak kita untuk takut kepada yang dapat menghapus dosa kita. Bukan kepada mereka-mereka yang berdosa, yang menginginkan kita mengikuti perintahnya. Sementara dia dosanya lebih gede, bahkan mau mengajak kita sama-sama menjadi manusia berdosa. Saya sengaja ini menyampaikan ini untuk membangkitkan keberanian kita. Spirit keberanian. Bukan mau untuk apa-apa. Karena hanya itu yang kita punya. Kita nggak punya harta. Kita nggak punya kekuatan yang baju yang berseragam rame-rame. Yang tujuannya ternyata apa? Seragam ini menakut-nakuti rakyat. Nggak ada lain ternyata. Itulah konsep yang dibangun ternyata sama ini. Kenapa kita sekolah harus berseragam? Supaya kalau tidak berseragam bukan teman saya. Wow, saya baru tahu. Ini adalah doktrin alam bawah sadar. Subconscious kita lagi ditanamkan chip. Supaya apa? Selalu kita takut untuk berbeda, walaupun benar. Lihat, orang-orang benar selalu dikucilkan. Kenapa? Karena memang sistem Dajjal ini bermain cari yang banyak, walaupun salah nyaman. Termasuk, mungkin Bapak pernah mendengar pasal gratifikasi, Pak. Itu adalah pasal yang ateis, saya katakan. Makanya waktu itu saya ikut seleksi pimpinan KPK, saya dicoret karena saya bilang itu adalah pasal ateis, termasuk LHKPN. Ya, sehingga beliau yang sekarang lagi ramai disebutkan yang terpilih. Saya tidak milih mengejar dipilih atau nggak pilih, tapi yang penting saya mengikuti proses sehingga saya mengetahui bagaimana kualitas prosesnya. Gitu. Jadi kenapa pasal gratifikasi itu pasal import juga, Pak. Pasal import supaya kita jangan percaya adanya Tuhan dan jangan ngarepin rezeki. Itu tujuan di dalamnya. Ya. Kelihatannya bagus, yes bagus. Tetapi dia memutar balik makna rezeki dengan apa? Gajimu adalah rezeki. Gaji bukan rezeki. Karena apa? Jumlahnya tetap sama dan tanggalnya sama. Itu bukan rezeki. Itu namanya upah, hak kerja kita, upah kerja kita. Nah, mereka mau balik itu. Lalu nanti dijerat dengan LHKPN. Setiap pegawai negeri akhirnya disuruh berbohong. Nggak ada kata suruh berbohong, tapi mereka bermain dengan psikologi. Otomatis nanti akan berbohong karena bingung nih. Ini saya dikasih sama Pak Tias. Ini saya ini. Gimana ya? Padahal selama kita hidup ada gerakan spirit, gerakan jiwa yang bisa tanpa kita kenal tiba-tiba datang untuk memberikan kepada kita. Mereka mau hilangkan semua itu. Ya. Seolah-olah rezeki di luar gaji itu hanya bisa kita peroleh kalau sudah pensiun. Salah. Saya katakan salah. Dimanapun kita berada, disitulah tempat kita melakukan perbuatan baik, bahkan ibadah. Ya. Cuman memang banyak yang manfaatkan untuk hal-hal yang tidak-tidak dengan gini. Bukan, apakah mereka salah? Enggak. Diajarinya di sekolah ilmunya. Jadi ternyata orang sekolah hanya tujuannya apa? Cari makan buat perut, makanya ditakut-takutin. Makanya selama isu pandemi kemarin semua menjadi persyaratan untuk menakut-nakuti. Walaupun yang nggak takut
Ya udah, lu nggak takut kan sama imajinasi itu, ya, bayangan imajinasi yang ditakut-takutin. Udah, tapi syaratnya harus gini, baru bisa naik pesawat, baru itu sebenarnya permainan mereka. Kenapa kita jadi takut? Karena dari dulu kita ditakut-takutin. Nilai harus 6, kurang dari 6, hair. Siapa yang nentuin indikator 6 itu? 6 tahun, SMP, SMA, 3, 6 tahun. Siapa yang nentuin? Pernah nggak ada yang selidiki itu? Jangan ngomong pinter lah. Kita ini cuma bicara apapun, termasuk yang Bapak bicarakan. Yang kita bicarakan, yang ada di kepala kita, apa yang pernah kita dengar, yang dicekokin di sekolah. Di luar itu kita nggak pernah membuat istilah baru. Bahkan sekarang ada bahasa baru lagi. Kita ngikutin juga, ada spill, ya, ngikutin semua. Kapan kita bikin istilah baru? Sehingga kita menjadi pionir, inventor, bukan follower. Makanya bikin skripsi aja ada apa ya? Ada footnote, itu follower katanya. Jadi otak-otak yang ada di kita tidak pernah genuine. Karena kita punya potensi dimatikan dengan kurikulum yang seragam supaya cara berpikir kita seragam. Itu namanya apa? Intellectual engineering, Pak. Nah, orang-orang yang intelektual itu lemah dengan konsep intelijen. Makanya kenapa Dasein dan Dasolen sengaja tidak bisa ketemu. Karena memang Dasein yang mereka ini kan tidak untuk bisa dipraktekkan, hanya dipikirin. Itu adalah ilmu doktrinasi yang mereka sampaikan supaya ketika terjadi, nah ilmunya itu. Dia bermain di dinamika kehidupan. Dasolen ini, itu konsep intelijen. Orang-orang yang pakai textbook akan mampus dengan konsep ini. Dan itu dimainkan. Kalau kita sudah paham dengan semua rahasia kehidupan ini, terlalu mudah kita melihatnya semua. Orang ngomong bohong kita tahu. Kita duduk di sini, ini emang kehidupan formalitas. Pura-pura jadi orang baik. Baik nggak kalau di belakang kursi seperti ini? Jadi kehidupan kita, kehidupan formal. Siapa saja saya perhatikan, entah yang berbicara agama lah, entah yang berbicara datang gaya-gaya dihormatin loh, formal semua. Di belakang apakah dia baik, hanya Tuhan yang tahu. Tapi dari buah-buah perbuatannya kita bisa lihat bahwa dia orang baik atau tidak, bukan dari omongannya. Makanya jadilah manusia yang walk the talk. Apa yang kita ucapkan, mari kita lakukan. Bukan sekarang ngomong iya, ternyata hasilnya bertolak belakang. Sekarang bilang saya tidak akan, yang ada kita lihat bahwa akan atau sedang dikerjakan. Inilah sistem Dajjal, Pak. Sistemnya iblis selalu menjual hal-hal manis untuk melakukan kejahatan. Makanya tidak ada penipu yang datang dengan muka galak-galak, selalu dengan kata-kata yang manis. Kenapa demikian? Karena jangan salah, ada kekuatan Allah di nafas kita. Nafas ini tidak terlihat mata, bukan barang material, Pak. Tetapi nafas ini adalah kekuatan sehingga Bapak bicara, rekan-rekan saudara semua bicara, bisa didengar karena ada powernya, ada spiritnya. Pahami itu. Kalau kata-kata Bung Hatta atau Bung Karno itu punya spirit karena dia bernafas. Makanya jaga nafas kita baik-baik yang keluar dari mulut untuk mengucapkan kata-kata yang menjadikan bangsa ini besar. Tapi jangan hianati. Bangsa kita adalah bangsa besar, tapi besarnya nyalinya tidak besar, atau nafsunya para penguasanya yang besar. Besarlah untuk menjadikan Allah satu-satunya yang akbar di dalam hidup kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka.